Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini topik pembicaraan kita adalah belajar arif memahami masalah dan menyelesaikannya serta menjadikannya sebagai peluang. Tidak bisa kita pungkiri, banyak orang atau bahkan lembaga seperti government gagal memahami masalah. Akibatnya, sesuatu yang bukan masalah dianggap sebagai masalah, padahal ia hanya masalah semu. Karena masalah itu lebih menyerupai gunung es yang tampak di permukaan lebih kecil, dan itu hanya masalah semu. Sedangkan yang berada di bawah permukaan jauh lebih besar dan tidak tampak. Itulah masalah sebenarnya atau masalah sejati. Cara melihat masalah yang seperti itulah yang harus dipahami, terutama bagi para pejabat pengambil kebijakan. Yang sangat memprihatinkan jika ada yang mengacau balaukan antara masalah semu dengan masalah sejati. Akibat dari terlampau keburu nafsu, ingin memecahkan sesuatu yang dianggap masalah, padahal sebenarnya bukan masalah. Sebagaimana yang kita saksikan bersama akhir-akhir ini, suasana yang tadinya tentrem, adem ayem, tiba-tiba berubah menjadi gaduh dan runyam gegara kumandang azan dianggap sebagai suatu masalah. Untuk itu perlu saya sampaikan, pertama, jika government sekarang ini akan membina kerukunan di negeri ini, para pengambil kebijakan sebenarnya tidak perlu berangkat dari nol, apalagi sampai bersikap gerusa-gerusu. Para pengambil kebijakan bisa merujuk kepada konsep kerukunan yang sudah dicanangkan oleh government era Orde Baru, yaitu konsep trikondial, 3 kondisi ideal kerukunan, yaitu 1, kerukunan antara government dengan umat beragama, kedua, kerukunan antar umat beragama, dan ketiga, kerukunan intern umat beragama. Sepertinya sekarang banyak yang tidak paham dengan konsep trikondial kerukunan ini, sehingga muncul kebijakan yang kurang bijak, tidak jelas konsepnya dan pada tataran apa. Apakah pada tataran penguatan kerukunan antara government dengan umat beragama, atau tataran antar umat beragama, atau intern umat beragama? Tidak jelas tatarannya, apalagi hasilnya. Sementara yang tampak justru sering menimbulkan kegaduhan dan kontraproduktif. Misalnya berkaitan dengan rencana kebijakan government terhadap pengaturan kumandang azan. Terbukti ketika aktornya baru mengemukakan argumen saja, sudah timbul kegaduhan dengan dampak yang sangat memprihatinkan. Kayaknya selama ini belum pernah terjadi respon masyarakat yang sedemikian rupa menyedihkan terhadap pejabat tinggi yang menjadi aktor intelektualis dalam merancang suatu kebijakan. Jika akan dicetuskan kebijakan, seyogianya perlu adanya kajian terlebih dulu dengan melibatkan para pakar, ilmuwan, budayawan, peneliti, dan juga para ulama. Rencana kebijakan ini kelihatan demikian gerusa-gerusu,
tanpa melalui proses kajian atau analisis terlebih dulu. Padahal kalau kita analisis menggunakan analisis kausalitas sebab akibat, sudah terbayang akan terjadi efek domino di kemudian hari yang memprihatinkan. Sebagai ilustrasi dengan menggunakan analisis kausalitas yang sederhana, apa yang akan terjadi jika kebijakan ini dilaksanakan? Jika kumandang azan sebagai sumber suara yang oleh government dianggap masalah, kemudian dibuatkan peraturan sedemikian rupa, apakah persoalannya berhenti sampai di situ? Menurut hemat saya, akan terjadi efek domino yang luar biasa. Akan muncul respon negatif dari masyarakat luas terhadap sumber-sumber suara yang lain. Baik sumber suara dari ritual-ritual keagamaan maupun sumber suara yang bersifat profan. Pada waktu saya melakukan penelitian di Singkawang, saya pernah mendapat informasi di sana ada sumber suara dari ritual keagamaan tertentu yang berlangsung semalam suntuk dengan tujuan untuk mengusir setan. Selama ini tidak ada masalah karena tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi di kemudian hari sumber suara ini bisa saja akan dipermasalahkan orang. Sumber suara ini akan dianggap mengganggu dan akan diprotes. Di negeri ini ada juga ritual keagamaan yang tidak menimbulkan suara. Karena dalam ritual itu dilarang bersuara, dilarang menyalakan api atau lampu, dan dilarang beraktivitas terutama di luar rumah. Selama ini tidak ada masalah karena kearifan lokal sudah dapat mengatasi dan mengaturnya dengan baik. Jika ritual itu berbenturan waktu dengan ritual keagamaan lain. Tapi di kemudian hari bukan tidak mungkin akan ada yang mempermasalahkan karena dianggap mengganggu, menghalangi orang lain melakukan aktivitas. Bisa jadi yang memprotes bukan dari kelompok agama, tapi dari kalangan profesional. Nah, dan aksi protes ini juga bisa merembet ke sumber-sumber suara yang profan. Seperti orang hajatan nanggap dangdut, kuda lumping juga akan diprotes karena dianggap mengganggu. Apalagi pagelaran wayang kulit semalam suntuk juga akan diprotes. Tentu ini sangat menjedihkan karena upaya nguri-nguri warisan budaya nenek moyang juga akan menghadapi hambatan. Kedua yang perlu saya sampaikan, untuk mengetahui masalah sejati berkenaan dengan masalah kerukunan atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakrukunan, para decision maker bisa buka buku-buku laporan hasil penelitian Litbang Kementerian Agama. Penelitian di Litbang Kementerian Agama lebih merupakan penelitian kebijakan. Setiap laporan hasil penelitian selalu dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi, sehingga para decision maker bisa menyimak masalah-masalah kerukunan yang sering muncul dalam kesimpulan laporan penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan pengalaman buka-buka buku laporan hasil penelitian, masalah yang sering muncul antara lain adalah faktor ekonomi sebagai penyebab timbulnya disharmoni kehidupan umat beragama. Ini sekedar untuk meyakinkan kepada para decision maker perlunya buka-buka dokumen untuk mengetahui akar masalah
atau masalah sejati, Wheeler dengan Zuranek dalam bukunya 13 Steps to a More Dynamic Personality, di dalamnya tertulis bagaimana mengatasi kecelakaan yang tinggi di jalan raya negara bagian Florida. Government negara bagian Florida menugaskan kepada sebuah komisi untuk melakukan studi banding bagaimana negara bagian lain mengatasi kecelakaan lalu lintas. Di negara bagian lain berhasil mengatasi kecelakaan lalu lintas dengan cara mengurangi kecepatan, terutama pada belokan atau tikungan, dengan cara memasang radar, kemudian mengadakan patroli di jalan raya, bahkan dengan menggunakan helikopter untuk menjebak dan menangkap para pengebut di jalan raya. Cara ini cukup mengesankan tatkala diterapkan di Florida. Banyak para pengebut yang tertangkap, tapi hasilnya mengecewakan. Jumlah kecelakaan masih tetap tinggi. Pertanyaannya, mengapa? Karena masalah yang sebenarnya bukan itu. Itu hanya masalah semu yang tampak di permukaan. Masalah yang sebenarnya barulah diketahui setelah ada peneliti. Perlu digarisbawahi, setelah ada peneliti membaca laporan berkala dalam majalah kedokteran setempat. Dari laporan berkala itu diketahui para dokter menemukan bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya Florida adalah karena keletihan yang menimpa para pengemudi mobil. Dalam menempuh jarak jauh, para pengemudi merasa bosan melihat pemandangan yang sama, cara mengemudi yang monoton, nyaris tanpa variasi, sehingga menjadi letih dan kaget ketika tiba-tiba bertemu dengan belokan atau tikungan. Nah, disitulah terjadi kecelakaan yang tragis. Nah, maka komisi itu pun mengambil keputusan sebagai jawaban mengatasi masalah yang sesungguhnya. Pemecahannya ialah bagaimana mengatasi keletihan para pengemudi dalam menempuh jalan yang panjang itu. Usul pemecahannya kedengarannya ganjil, tetapi cukup mengandung daya kreatif. Ini juga perlu digarisbawahi, penyelesaian yang mengandung daya kreatif. Nah, didirikanlah tempat-tempat servis pencucian mobil dengan cuma-cuma. Tujuannya untuk memancing para pengemudi supaya mampir sebentar sambil istirahat dan refreshing, sementara dapat pelayanan cuci mobil gratis. Dengan cara ini, kecelakaan lalu lintas di Florida menurun cukup signifikan. Solusi kreatif yang menurunkan angka kecelakaan dengan servis cuci kendaraan gratis secara ekonomi juga membuka peluang bisnis bagi pengusaha kafe. Di dekat cuci mobil disediakan kafe, sehingga sambil istirahat para pengemudi bisa ngopi dan menikmati makanan ringan. Berkaitan dengan faktor penyebab disharmoni dalam kehidupan antar umat beragama di Indonesia, yakni masalah ekonomi, dengan merujuk pemikiran Wheeler dan Zuranek sebagai contoh, makalah saya tentang solusi terhadap masalah disharmoni di Bima yang saya presentasikan di Hotel Marina, Kota Bima, NTB, tanggal 21 November 2012. Di depan para pejabat, anggota FKUB, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat, saya sampaikan bahwa ketegangan kehidupan antar umat beragama di Bima
antara lain juga karena faktor ekonomi. Padahal Bima sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang jika dikembangkan akan menjadi competitive advantage yang luar biasa, yaitu karunia Tuhan berupa bentangan Teluk Bima yang sangat panjang dan sangat menakjubkan. Sayangnya itu tidak disadari oleh masyarakat Bima, bahkan oleh para pejabat pengambil kebijakan di sana, sehingga Teluk Bima dibiarkan terbengkelai, merana, dan penduduknya pun ikut merana. Nah, sehingga saya sarankan agar Teluk Bima dihijaukan dengan pohon flamboyan, hanya dengan pohon flamboyan. Inspirasi ini muncul pada waktu saya melihat pemandangan yang indah di Pantai Kalaki, bagian dari pantai di Teluk Bima. Di sana ada pohon flamboyan yang sedang dipenuhi bunga. Saya katakan pada peserta seminar, apabila masyarakat Bima berhasil menghijaukan pantai Teluk Bima dengan pohon flamboyan, jika musim kemarau tiba, daun-daunnya akan berguguran dan pohonnya akan diselimuti bunga yang indah. Ini dapat diibaratkan masyarakat Bima telah berhasil memindahkan surga Eden ke Teluk Bima. Jika Jepang bisa mengundang wisata dengan bunga sakura, kenapa kita tidak bisa mengundang wisata dengan bunga flamboyan? Nah, sebagai solusi kreatif mengatasi kemiskinan sebagai faktor penyebab disharmoni dalam kehidupan beragama, dilakukan dengan penghijauan pantai Teluk Bima dengan bunga flamboyan. Ini akan memunculkan banyak peluang. 1. Akan menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Bukan tidak mungkin akan menjadi destinasi wisata kelas dunia. 2. Bunga flamboyan merupakan bunga sempurna, sangat disukai lebah madu. Ini akan meningkatkan produksi madu Bima, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, hadirnya para turis akan membuka peluang bisnis baru seperti perhotelan dan resort, restoran, kafe, industri souvenir, travel agent, pemandu wisata, dan lain-lain. Saya sarankan juga di wilayah pegunungan agar dihijaukan dengan jambu mede, karena di beberapa tempat sudah ada yang melakukan. Jambu mede, terutama kacang mede, memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Jika penghijauan di wilayah pegunungan ini berhasil, maka akan dapat melestarikan sumber daya alam, terutama sumber air. Ini selaras dengan kearifan lokal Padasa yang juga berkaitan dengan pemeliharaan sumber air. Dengan terjaganya sumber air, maka berbagai jenis rerumputan juga akan dapat tumbuh subur, sehingga ini dapat mendukung produksi susu kuda liar Bima yang sudah sangat terkenal. Nah, sebagai core dari masalah kerukunan umat beragama, saya sarankan agar penghijauan terutama di sekitar Teluk Bima dilakukan oleh FKUB dengan melibatkan berbagai umat beragama. Ini sangat penting untuk membangun memori kolektif yang indah antar umat beragama. Jika Teluk Bima berhasil menjadi destinasi wisata dunia,
maka para tokoh antar umat beragama akan dapat mengatakan, ini hasil kerjasama kita semua umat beragama. Sungguh suatu memori kolektif yang sangat indah, yang dapat mempersatukan umat beragama. Dan jika berhasil, maka ini akan menjadi contoh bagi umat beragama di daerah lain. Inilah salah satu contoh aplikasi menyelesaikan masalah yang melahirkan peluang dan peluang. Ide dari Quiller dan Zuranek. Bagi umat Islam sebenarnya tidak perlu kaget dengan ide Quiller dan Zuranek ini, karena jauh-jauh hari Al-Quran sudah mengajarkan innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'idha farokta fansab, jika engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.